di mana akan dimulainya pernikahan Zen dan Agnes. Terlihat di mana Zen sedang merenung dan dihampiri oleh Ibu Hanum dan mengatakan bahwa keputusan Zen apakah sudah bulat untuk menikahi Agnes. Pasalnya, Ibu Hanum tidak merestui pernikahan mereka. Tetapi keputusan Zen tetaplah keputusannya. Dan Zen pun mengatakan bahwa ia serius akan menikahi Agnes, walaupun ia tidak mencintainya. Dan di sisi lain terlihat Dinda yang beralasan akan pergi ke kantor karena ada kesibukan yang harus ia kerjakan. Tetapi yang dimana kita tahu dia beralasan itu agar ia tidak datang di pernikahan Zen dan Agnes, di mana Dinda yang tidak bisa merelakan Zen dengan Agnes dan tidak ingin melihat pernikahan itu. Gilang pun datang untuk menemani pernikahan Zen dan Agnes. Zen mengatakan bahwa setelah semua ini terjadi, Zen meminta Gilang agar menepati janjinya untuk menikahi Farah setelah Zen menikahi Agnes, dan meminta Gilang agar tidak menyakiti Farah lagi. Tetapi terlihat di mana Farah yang menangis karena sudah menyadari bahwa keputusannya memaksa Zen menikahi Agnes untuk memenuhi syaratnya adalah keputusan yang salah. Dan di mana Farah mengatakan kepada Gilang bahwa jika Gilang memang mencintai Farah, Gilang seharusnya tidak membuat perjanjian tersebut dengan syarat menikahi Zen dengan Agnes. Di mana Farah mengakui keegoisannya kepada keluarganya. Atas perkataan Farah kepada Gilang, Gilang pun merasa kesal dan berniat ingin membatalkan pernikahannya. Dengan tegas Farah menampar Gilang, dan Farah mengatakan bahwa bukan Gilang yang akan membatalkan pernikahan ini, tetapi Farahlah yang akan membatalkan pernikahan ini. Karena ia sudah menyadari untuk tidak mengorbankan kebahagiaan Zen kakaknya demi dirinya. Walaupun Farah sangat takut apabila anak Farah nantinya tidak memiliki ayah. Lalu Gilang pun pergi dengan rasa malu, di mana ia ditampar Farah di depan orang banyak. Lalu Gilang pun menghubungi Ibu Rina dan mengatakan bahwa pernikahannya bersama Farah gagal. Tetapi Ibu Rina yang licik pun merencanakan untuk Gilang kembali ke rumah Zen dan kembali menikahi Farah, di mana rencana Ibu Rina yang akan membuat kehidupan Farah semakin hancur. Dan akhirnya Gilang pun kembali ke rumah Zen dan mengatakan untuk menikahi Farah, beralasan bahwa ia sadar Farah adalah wanita yang baik dan benar-benar mencintainya. Yang kita ketahui bahwa itu adalah rencana Gilang untuk menghancurkannya. Tak lama, keluarga Zen pun datang ke rumah Agnes. Sambutan dari Tony pun menghangatkan mereka. Walaupun kita lihat dari raut wajah Ibu Hanum tidak menyukai itu. Tak lama, Gilang yang sudah memiliki rencana bersama Ibu Rina pun melanjutkan rencananya, di mana ia mengatakan kepada semua orang untuk Zen membatalkan pernikahannya. Gilang mengatakan bahwa Zen tidak mencintai Agnes dan malah akan membuat pernikahan ini tidak bahagia karena Zen lebih mencintai Dinda, dan perkataan itu pun membuat Sandi marah dan membuat ayahnya Agnes bimbang atas pernikahan ini. Lalu ayah Agnes pun memerintahkan Tony untuk memanggil Agnes, di mana sebelumnya terlihat ibu Agnes menjatuhkan gelas dengan tidak sengaja. Ia merasakan akan ada hal buruk yang terjadi. Dan di saat akan berlangsungnya ijab kabul, ayah Agnes pun berubah pikiran untuk menikahi Agnes bersama Zen, di mana ayah Agnes mengambil keputusan untuk membatalkan pernikahan putrinya dengan orang yang tidak mencintai putrinya. Yang ayah Agnes pikir, jika pernikahan cuma Agnes yang mencintai Zen, maka pernikahan itu tidaklah bahagia. Karena kita tahu bahwa Zen cuma mencintai Dinda dan menganggap pernikahan ini hanyalah komitmen semata. Lalu Ibu Rina pun bersuak mengatakan bahwa untuk apa Zen mencintai Dinda? Dinda kan sudah menjadi istri Sandi dan Dinda hanya mencintai Sandi. Ibu Hanum pun membantah kembali bahwa Dinda cuma mencintai Zen, bukan Sandi. Jika memang Dinda mencintai Sandi, kenapa ia tidak menghadiri pernikahan Zen? Dan akhirnya pun pernikahan antara Agnes dan Zen dibatalkan oleh ayahnya Agnes,
yang dimana ia tidak bisa melihat putrinya tersakiti. Nah teman-teman, akankah kelanjutan cinta Zen dan Dinda akan kembali menyatu? Dimana kita lihat Dinda sudah mulai mencintai Zen kembali dan mengingat hatinya pernah bersama Zen. Dan akankah Zen bisa meluluhkan hati Dinda lebih dalam? Dan akankah di cerita selanjutnya Dinda akan menceraikan Sandi demi Zen? Nah, kita saksikan terus ya kelanjutan ceritanya, agar kita tidak menjadi penasaran. Dan sekian tayangan dari Bang Mimin. Semoga prediksi Bang Mimin dapat menjadi acuan buat kita, agar semakin bersemangat untuk menonton sinetron yang kita bangga-banggakan ini ya. Kita nantikan kelanjutan ceritanya ya teman-teman. Nah, sebelum Bang Mimin pamit, alangkah baiknya yang sudah menikmati ulasan dari kisah Naluri Hati untuk meninggalkan jejak di kolom komentar ya, agar Mimin tahu dari mana saja asal kalian. Sekian dari Bang Mimin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.